Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Selvi Adelisya Putri dengan 3 digit terakhir 156. Pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah Geometri Transformasi, yaitu translasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari translasi atau geseran. Nah, saat SMA kita tahu bahwa translasi itu merupakan suatu pergeseran. Nah, jadi untuk geometri transformasi ini, jika suatu pemetaan S itu merupakan disebut translasi, itu ketika terdapat ruas garis AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P dalam bidang dengan SABP-nya itu sama dengan P aksen. Sehingga itu memenuhi AB dan P aksen itu AB dengan P aksen itu akan sejajar. Sehingga geseran ini atau translasi ini ditulis dengan SAB. Selanjutnya kita akan membahas salah satu teorema, kita sebut saja teorema 5.1, yang mengatakan jika translasi itu merupakan suatu isometri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu isometri. Nah, kita akan membuktikan bahwa translasi itu juga merupakan isometri, di mana di definisi sebelumnya kita itu telah membuktikan bahwa SAB adalah suatu transformasi. Nah, misalkan SAB ini memetakan P ke P aksen, berarti dan Q ke Q aksen, berarti PP aksen sama dengan Q aksen dan juga akan sama dengan ruas garis AB. Nah, ini kita akan buktikan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, itu ada dua kejadian. Kejadian yang pertama yaitu bila kejadian yang pertama yaitu bila P aksen dan Q itu tidak segaris. Nah, ada jajar genjang untuk premisnya ada jajar genjang QP, P aksen dan Q aksen dengan SABP itu sama dengan P aksen dan juga SABQ yaitu sama dengan Q aksen. Di mana dikatakan bahwa P aksen dan Q aksen itu tidak segaris. Nah, dari langkah pertama kita akan mengetahui bahwa P aksen itu sejajar dengan Q aksen dan juga Q QP itu akan sejajar dengan Q aksen P aksen. Sehingga dari langkah pertama, kita juga akan menemukan bahwa PP aksen itu sama dengan Q aksen. Begitu juga dengan P aksen Q aksen itu akan sejajar itu akan sama dengan PQ. Nah, jadi itu sudah terbukti. Selanjutnya untuk kejadian yang kedua, yaitu bila P, P aksen dan Q itu segaris. Nah, untuk premis pertama, Q aksen itu akan terletak pada garis yang sama dengan P, P aksen, dan Q. Jadi, keempat garis itu akan segaris. Di mana untuk premis tambahannya, yaitu P aksen, Q aksen, itu akan sama dengan P, Q aksen dikurang P, P aksen. Untuk premis tambahan yang kedua, yaitu P, Q aksen, itu sama dengan P, Q ditambah Q, Q aksen. Nah, dari langkah 3 dan P aksen sama dengan QQ aksen itu didapatkan bahwa PQ aksen sama dengan PQ ditambah PP aksen. Nah, begitu juga dengan dari langkah kedua dan yang diketahui tadi di langkah keempat, kita akan menemukan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ ditambah PP aksen dikurang PP aksen. Sehingga kita dari langkah kelima ini kita mendapatkan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, terbukti bahwa translasi AB adalah isometri. Karena setiap isometri adalah koliniasi, maka dengan bukti kejadian B ini dapat disimpulkan bahwa
translasi itu merupakan suatu koordinasi. Dari langkah yang sebelumnya, langkah yang pertama itu juga terbukti bahwa PQ itu sejajar dengan P aksen Q aksen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa translasi ini juga merupakan mempertahankan arah garis. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika translasi disajikan secara aljabar. Oke, secara aljabar. Nah, misal kita diketahui titik A dengan koordinat X, Y, dan suatu translasi S sedemikian sehingga mentranslasikan A menjadi A aksen, yaitu X dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, jika dikurang X aksen dikurang X sama dengan A, dan Y aksen dikurang Y sama dengan B, maka kita dapat menemukan bahwa X aksen itu sama dengan X tambah A, begitu juga dengan Y aksen akan sama dengan Y tambah B. Atau dalam suatu matriks kita dapat menuliskan seperti ini. X aksen, matriks X aksen, Y aksen itu didapatkan dari matriks X tambah B dan juga Y tambah B. Sehingga matriks X aksen tambah X aksen Y aksen itu sama dengan matriks XY ditambah matriks AB. Nah, jika kita perhatikan bentuk terakhir, ternyata yang menentukan translasi S adalah pasangan bilangan dari matriks AB. Dan sebaliknya, untuk tiap pasangan bilangan AB ada tepat satu translasi. Dengan demikian, translasi S itu sama dengan AB. Jadi, kalau misalkan ada titik A dan koordinat X, Y, dan suatu translasi S1, matriks A1, B1, dan juga translasi S2, A2, B2, maka untuk S2 dikali S1, XY dikali XY, itu sama dengan S2 dikalikan dari hasil S1 dikali A, Y. Nah, sehingga dalam demikian S2 dikali SE S1 dapat disajikan dengan matriks kolom A1 tambah A2 dan juga B1 tambah B2. Selanjutnya kita akan membahas teorema 5.2 ini yang mengatakan bahwa hasil kali dua translasi, yaitu translasi AB dengan translasi CD, akan merupakan translasi PQ dengan ruas PQ itu sama dengan penjumlahan dari ruas AB dan juga ruas CD. Nah, untuk membuktikan ini, kita langkah pertama, kita ambil sembarang titik T dalam bidang berlaku translasi T sama dengan T aksen dengan ruas garis TT aksen itu sama dengan ruas garis AB. Ini dari definisi translasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk pernyataan yang kedua, kita tahu bahwa translasi CD T aksen itu sama dengan T double aksen dengan T aksen dengan ruas garis T aksen T double aksen itu sama dengan ruas garis CD. Nah, dari definisi translasi yang pertama dan yang kedua tadi, kita akan mengetahui bahwa translasi CD dikali translasi ABT itu sama dengan translasi CDT aksen sama dengan T double aksen. Sehingga dari langkah 1 dan 2 dan juga premis tambahan, kita akan mengetahui bahwa ruas garis TT double aksen sama dengan ruas garis TT aksen. Ruas garis TT double aksen sama dengan ruas garis TT aksen ditambah ruas garis T aksen T double aksen sama dengan ruas garis AB ditambah ruas garis CD itu sama dengan PQ. Jadi, ketika dua translasi CD dikali dengan translasi AB itu akan menghasilkan translasi lagi dengan vektor gesernya itu ruas PQ akan sama dengan ruas AB ditambah ruas CD. Selanjutnya kita akan membahas teorema 5.3 yang mengatakan bahwa peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Nah, untuk pembuktiannya kita ketahui bahwa titik P adalah suatu translasi dari translasi AB. Untuk premisnya, andaikan peta P itu tidak tunggal, jadi kita pakai kontradiksi ya. Kita mengandaikan bahwa peta P itu tidak tunggal, yaitu P aksen dan P double aksen, jadi ada dua. Sehingga dengan definisi translasi, kita ketahui bahwa translasi AB, P yang menrelasikan P itu sama dengan P aksen, dengan P aksen sama dengan AB. Dan P aksen itu sejajar dengan AB.
Dan kita ketahui dari definisi translasi juga bahwa translasi AB yang mentranslasikan P itu sama dengan P double aksen dengan P P double aksen sama dengan AB dengan dan PP aksen ini PP double aksen ini sejajar dengan AB. Nah, akibat langkah 2 dan langkah 3, P itu sama dengan P double aksen eh, sehingga pengandaian tadi salah dan pernyataan bahwa P titik P itu adalah berupa titik dan tunggal itu benar. Jadi peta dari suatu titik oleh translasi itu berupa titik dan tunggal. Selanjutnya kita akan membahas teorema yang berikutnya, yaitu jika S1 dan S2 adalah suatu translasi, maka untuk setiap titik A elemen R kuadrat itu berlaku S2 ini S2, oke ini S2 di eh, S2 S1A itu sama dengan S1 S2A. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas teorema 5.5 bahwa terhadap transaksi AB tidak sama dengan latut, jadi tidak terdapat titik tetap. Semua garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Nah, ada dua pembuktian ya. Nah, ini yang pertama pembuktian yang menghasilkan bahwa tidak ada titik tetap. Nah, yang kedua pembuktiannya bahwa semua garis yang sejajar dengan AB menjadi garis tetap. Nah, jadi teorema ini terbukti. Jadi semua garis yang sejajar dengan ruas garis AB akan menjadi garis tetap. Nah, langsung saja kita ada bahas contoh soal, di mana jika ada titik A dengan koordinat negatif 1,3 dan titik B dengan koordinat negatif 5, negatif 1 dan titik C dengan koordinat 2,4, itu adalah titik-titik yang kita ketahui, maka kita disuruh menentukan C aksennya yang merupakan translasi AB dari C. Nah, untuk penyelesaiannya, jika translasi itu oleh vektor AB, maka kita akan memperoleh dari rumus yang telah kita ketahui dari definisi tadi, bahwa X, Y, maka X ini akan ditambahkan dengan A dan juga Y itu akan ditambahkan dengan B. Jadi sebelumnya kita akan mencari atau menentukan vektor translasi dari AB. Nah, vektor translasi dari AB dalam geometri kita akan menemukan koordinat AB-nya dengan mengurangkan setiap koordinat X dan Y dari titik B ke titik A. Sehingga XB dikurang XA, YB dikurang YA. Negatif 5 dikurang negatif 1, itu akan menghasilkan negatif 4. Begitu juga dengan negatif 1 dikurang negatif 3 akan menghasilkan negatif 4. Sehingga vektor translasi AB itu mendapatkan koordinat negatif 4, negatif 4. Setelah kita ketahui vektor translasi AB-nya, kita terapkan vektor AB-nya pada titik C. Kita terapkan translasi AB-nya pada titik C. Nah, koordinat titik C tadi kan 2,4. Sehingga untuk C aksennya yang merupakan hasil translasinya, yaitu koordinat dari titik C akan dikurangkan dengan koordinat dari vektor translasi AB-nya. Sehingga 2 dikurang 4 dan juga 4 dikurang 4. Sehingga C aksennya mendapatkan negatif 2,0. Jadi itulah hasil translasi dari vektor translasi AB. Sekian pembahasan dari mengenai translasi pada geometri transformasi. Maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.